Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali diperiksa KPK Rabu siang. KPK mendalami keterangan Syahrul terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung menuju ke ruang pemeriksaan penyidik di gedung KPK Jakarta Selatan. Sehari sebelumnya Syahrul menjalani pemeriksaan oleh polisi terkait kasus pemerasan. Usai menjalani pemeriksaan Rabu sore, Syahrul enggan berkomentar terkait dua kasus yang dihadapinya. Sudah dua. Apakah betul Pak ada penyerahan uang Pak? Pak yang 30 di rumah itu buat Pak Firly katanya. Tanya Pak, penyidik. Ya Pak. Pak Firly minta 50 ya Pak. Apa saja yang didalami KPK dari terdakwa kasus korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Permadi. Cindy, apa saja yang didalami penyidik KPK untuk pemeriksaan Syahrul hari ini? Iya Friska, kalau secara spesifik sejauh ini juga Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri juga masih belum merespon soal materi penyidikan. Tapi kalau kita melihat dari kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kan ada 3. Pertama adalah soal dugaan pemerasan. Ini juga terkait dengan permintaan setoran uang untuk mempertahankan jabatan atau kalau mau naik jabatan juga menyerahkan uang. Kemudian yang kedua juga terkait dengan dugaan gratifikasi, menarik upeti dengan melakukan markup dari anggaran ataupun juga dari investor. Kemudian ketiga juga adalah TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang dugaan ketiga ini ditemukan seiring dengan pemeriksaan 2 dugaan sebelumnya yang diketahui kalau uang yang dinikmati oleh Syahrul Yassin Limpo bersama juga dengan 2 orang kepercayaannya Sekjen Kementan, kemudian juga ada Direktur di Kementan senilai 13 miliar lebih diketahui salah satunya kalau dari Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk cicilan mobil, kemudian juga untuk perawatan dan lain-lain. Nah artinya tentu pemeriksaan akan terkait dengan 3 dugaan kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dan tidak hanya mantan Syahrul Yassin Limpo saja, Friska, yang diperiksa pada hari ini. Kalau tadi Syahrul Yassin Limpo diperiksa sekitar 3-4 jam, tadi juga saat keluar tidak memberikan statement, hanya menyerahkan kepada penyidik untuk materinya. Juga diperiksa Sekjen Kementan Kasdi tadi sekitar jam 4 dan sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Nah, memang kalau dari KPK sendiri juga sampai saat ini terus melakukan maraton pemeriksaan karena memang ada pelengkapan berkas perkara dari 3 tersangka yang harus segera dirampungkan agar bisa dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya kalau kita lihat kemarin juga ada pemeriksaan 5 orang saksi, kemudian juga ada kalau hari Senin sebelumnya pemeriksaan 7 orang. Kalau yang kemarin dari sekitaran staf ataupun juga pejabat di Kementan, kalau yang hari Senin 7 orang, selain dari staf dan juga pejabat di Kementan, ada juga dari pihak swasta serta ajudan istri mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Juga kalau kita lihat pekan kemarin juga sempat ada pemeriksaan 2 tersangka lain yang digali adalah soal dugaan perintah SYL mengumpulkan uang dari potongan anggaran resmi. Ya, kurang lebih dari maraton pemeriksaan yang baik itu dilakukan kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, 2 tersangka lain ataupun juga saksi-saksi lain terkait dugaan 3 kasus tadi untuk segera bisa dipenuhi atau dilengkapi berkas perkaranya untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan. Friska. Cindy, kalau kemarin Syahrul Yassin Limpo diperiksa untuk kasus yang berbeda dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Di sisi lain, kalau saat ini yang berlangsung, proses etik di Dewas juga sudah berjalan. Respons dari KPK seperti apa, Cindy? Kalau kita juga melihat dari bagaimana KPK memfasilitasi pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo di Barreskrim Polri kemarin, artinya tentu KPK turut mendukung dan memang ini menjadi langkah yang harus dilakukan oleh KPK dalam hal penegakan hukum meskipun dilakukan oleh lembaga atau aparat hukum lainnya. Begitu juga dengan Dewas KPK atau apa yang sedang diusut oleh Dewas KPK. Karena Dewas KPK juga tugasnya adalah untuk mengawasi bagaimana kinerja maupun juga etik dari para pimpinan KPK. Kalau kita review juga, Friska, terakhir Dewas KPK sudah memeriksa 2 pegawai Kementan, 4 pegawai Kementan, maksud kami mulai dari sopir, ajudan, aspri sampai sekjen, dan informasinya juga akan memeriksa 1 pegawai lagi. Kalau dari yang diperiksa dari 4 kemarin itu adalah soal pertemuan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Kemudian sebelumnya juga Dewas KPK sudah memeriksa 3 pimpinan KPK. Misalnya kalau Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Jumat pekan kemarin, lalu ada Alexander Marwata dan Johannes Tanak yang diperiksa hari Senin kemarin.
Firly Bahuri informasinya juga sudah diperiksa sebenarnya oleh Dewas KPK, tapi masih belum bisa dibocorkan apa saja yang ditanyakan. Yang bisa dipastikan hanyalah soal pertemuan antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo. Dan rencananya juga akan ada pemanggilan lagi oleh Dewas KPK kepada Firly Bahuri pada tanggal 8 November 2023 nanti. Kalau di Dewas KPK sampai saat ini belum sampai tahap kesimpulan keterangan saksi, artinya dari Dewas KPK juga masih melakukan klarifikasi, masih mempelajari juga dan tidak menutup kemungkinan kalau diperlukan saksi-saksi lain juga masih bisa dipanggil. Nah, kalau yang ditangani oleh Polri dan juga Polda Metro Jaya sejauh ini soal dugaan pemerasan juga terus dilakukan, sudah naik ke penyidikan, artinya dugaan tindak pidananya sudah ditemukan, yang sedang difokuskan adalah terus mencari alat bukti dan keterangan saksi untuk menentukan tersangkanya. Sudah ada saksi-saksi yang juga diperiksa selain SYL kemarin, kemudian juga ada Firly Bahuri, ajudan dari Firly Bahuri, kemudian sejumlah pegawai KPK, Kementan, dan Kapolrestabes Semarang juga sudah diperiksa. Nanti akan kita nantikan lagi, Friska, bagaimana update di KPK, Dewas KPK maupun juga di Polda Metro Jaya maupun juga di Barskrim Polri. Friska. Salah satu yang didalami hari ini KPK memeriksa Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi.